Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar peredaran darah pada manusia ya. Perhatikan semuanya. Nah, di sini ya ada gambar jantung dan juga ada gambar pembuluh darah. Perhatikan semuanya. Darah mengalir dalam pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Untuk mengalirkan darah di dalam pembuluh darah, diperlukan suatu alat yang disebut jantung ya. Jadi alat untuk mengalirkan darah di dalam pembuluh darah yaitu diperlukan suatu alat yang disebut jantung ya. Ini ya, jantung ya. Alat ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsi jantung ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi, alat peredaran darah ya pada manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah nih ya, yang kecil-kecil ini. Yang ditunjukkan oleh warna biru ini adalah pembuluh vena, kemudian yang ditunjukkan oleh warna merah ini adalah pembuluh arteri ya, pembuluh darah arteri. Sedangkan yang ditunjuk oleh warna biru adalah pembuluh darah vena. Tulis ulangi lagi sekali lagi. Darah mengalir dalam pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Ya. Kemudian, untuk mengalirkan darah di dalam pembuluh darah, diperlukan suatu alat ya, yang disebut jantung. Alat ini ya, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah ya. Sekali lagi ya, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah ya. Lanjutkan. Jantung ya. Nih ya, jantung ya. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang ya. Nih, terlihat kan? Terdiri dari 4 ruang jantung manusia ini. Serambi kanan ini, serambi kiri, kemudian bilik kanan dan bilik kiri. Tulis ulangi sekali lagi. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Sedangkan jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Apa saja sih fungsinya serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri? Yuk kita perhatikan ya di slide selanjutnya. Nah, ini serambi kanan. Serambi kanan bertugas menerima darah kotor ya. Jadi menerima darah kotor dari pembuluh vena. Nah, di sini ada keterangannya yang ditunjuk panah warna hitam ini adalah darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor, sedangkan
darah yang mengandung oksigen atau O2, yaitu yang ditunjuk oleh warna biru atau darah bersih ya. Jadi serambi kanan ini bertugas menerima darah kotor dari pembuluh pena dari sini ya. Dari pembuluh pena atau pembuluh balik ya. Pembuluh balik itu sama dengan pembuluh pena. Jadi ke sini nih ya. Nih, kan ini warna hitam. Jadi serambi kanan itu bertugas menerima darah kotor dari pembuluh balik atau pembuluh pena ya. Dan memompa darah menuju ke mana? Memompa darah menuju ke bilik kanan ya, ke sini. Ulangi lagi. Serambi kanan bertugas menerima darah kotor dari pembuluh balik atau pembuluh pena. Nah, dari sini ya. Jadi, serambi kanan ini bertugas menerima darah kotor atau darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dari mana? Dari pembuluh balik atau pembuluh pena. Jadi ini ya, nomor ini adalah pembuluh balik atau pembuluh pena. Jadi dari sini ya. Nah, oke ya. Kemudian bilik kanan ini, bilik kanan bertugas ya memompa darah kotor ya atau darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 menuju kemana? Menuju ke paru-paru nih, ke sini ya. Ini nomor 8 ini adalah ini paru-paru. Jadi bilik kanan ini bertugas memompa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 menuju ke sini, ke paru-paru. Dan di paru-paru di sini terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2 ya, atau karbon dioksida dan oksigen ya. Ulangi sekali lagi. Bilik kanan bertugas memompa darah kotor menuju ke sini, ke paru-paru. Dan di paru-paru terjadi pertukaran gas CO2 dan O2 atau karbon dioksida dan oksigen. Oke, ya. Selanjutnya. Nah, sedangkan darah bersih adalah darah yang mengandung O2 atau oksigen. Kalau darah kotor adalah darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dari paru-paru, nah dari sini ya, dari paru-paru kan tadi sudah terjadi pertukaran di sini antara karbon dioksida dan oksigen ya. Akan dipompa menuju ke serambi kiri. Nah, ini kan warnanya udah biru ya. Kalau biru itu adalah darah yang mengandung O2 atau oksigen. Jadi, darah bersih atau darah yang mengandung O2 atau oksigen dari paru-paru nih akan dipompa menuju ke serambi kiri, ke sini ya, ke serambi kiri. Serambi kiri ini ya bertugas memompa darah bersih, nih serambi kiri ini kemana? Ke bilik kiri, ke sini ya. Oke. Bilik kiri ini merupakan dinding yang paling tebal. Mengapa disebut dinding yang paling tebal? Karena kerjanya paling keras ya. Paling keras. Karena apa? Bilik kiri ini harus memompa darah. Memompa darah menuju kemana? Ke seluruh, ke sini. Ke seluruh tubuh. Nih, nomor 7 ini tubuh ya. Kalau tadi nomor 8 ini paru-paru. Jadi bilik kiri ini adalah dinding yang paling tebal dan keras.
Karena apa? Karena bertugas harus memompa darah ya, harus memompa darah ke sini, ke seluruh tubuh ya. Oke. Diulangi lagi. Darah bersih adalah darah yang mengandung O2 atau oksigen. Nah, dari paru-paru di sini kan sudah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen ya. Dari paru-paru ini dipompa ya menuju ke sini, ke serambi kiri ya. Serambi kiri bertugas memompa darah bersih menuju ke mana? Ke bilik kiri ya. Sedangkan bilik kiri merupakan dinding paling tebal dan kerjanya paling keras. Karena apa? Karena bertugas memompa darah. Kemana bertugas memompa darahnya? Ke seluruh tubuh. Nah, kan? Kelihatan kan? Ini kalau yang berwarna biru adalah darah yang mengandung oksigen ya. Sedangkan kalau yang mengandung karbon dioksida yaitu yang ditunjukkan oleh panah berwarna hitam. Jadi sudah jelas ya fungsinya ya. Kemudian di antara serambi kiri, nah ini serambi kiri dan bilik kiri ya, di antara serambi kiri dan bilik kiri ini ada sebuah katup atau terdapat katup namanya itu biscuspidalis ya. Nih, ada sebuah katup yang bernama biscuspidalis. Kedua katup ini berfungsi untuk apa ya? Yaitu mencegah agar darah yang masuk ke bilik ya, agar darah yang masuk ke bilik ya, agar darah yang masuk ke bilik tidak kembali lagi menuju jantung. Jadi itu ada sebuah katup ya, tujuannya agar darah ya yang masuk ke bilik tidak kembali lagi menuju jantung. Jadi udah jelas bahwa darah bersih adalah darah yang mengandung O2 ya, sedangkan darah kotor adalah yang mengandung karbon dioksida ya. Selanjutnya, nah nanti kalian kan tadi sudah belajar ya alat peredaran darah manusia itu apa saja. Kemudian jantung itu dibagi menjadi 4 ruang dan masing-masing mempunyai fungsinya. Nanti ada LKS di Google Classroom. Seperti biasa silakan kalian kerjakan. Dengan catatan sebelum mengerjakan kalian harus menonton dulu videonya atau materi yang Bu Is sampaikan. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjawab pertanyaan. Jangan lupa selama kalian belajar di rumah harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika hendak keluar rumah ya. Jaga kesehatan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.